Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 333. Sayurku bis jatuh harga. Jika ada yang tahu lagu ini, mari kita menyanyikannya bersama-sama. Sayurku bis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Jika kita menyanyikan lagu ini untuk baris pertama, rasanya lucu, membayangkan syair yang tidak puitis, cenderung menyampaikan realitas. Tapi kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan, lagu ini punya kekuatan besar. Karena peristiwa-peristiwa sulit kemudian dimaknai sebagai bagian dari perjalanan yang tidak menghilangkan sukacita. Dan karenanya lagu ini sebenarnya didasarkan pada kitab Habakuk, diinspirasi terinspirasi oleh apa yang dituliskan Habakuk 3 ayat 17-19 yang bicara tentang sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Yang kemudian ayat ini dimaknai secara kontekstual oleh Estarigan pada tahun 1983 di tengah-tengah situasi orang-orang percaya atau bahkan begitu banyak masyarakat di Tanah Karo yang kemudian mengalami musim paceklik. Kita seringkali melihat bahwa ada banyak hal, banyak peristiwa yang menyebabkan ladang tidak menghasilkan hasil yang terbaik, ternak pun pada akhirnya dijual habis karena keadaan, Sampar ayam menjadi penyakit yang menjangkit begitu banyak hewan ternak yang ada, lalu kemudian harus dijual karena peristiwa-peristiwa hidup yang sulit. Bisa dibayangkan sayur kubis jatuh harga untuk orang-orang di Karo sana, sayur kubis menjadi sumber mata pencaharian. Dia punya prospek yang baik untuk orang-orang yang bertani. Ketika dia jatuh harga, maka seluruh kehidupan orang-orang di sana pun mengalami kesusahan dan kesulitan. Pohon tomat kena hama. Ini bicara soal penghasilan yang pada akhirnya tidak baik seperti biasanya karena hama yang menyerang. Cengkeh pun tidak berbunga. Jadi situasi ini seperti sudah jatuh ketimpa tangga. Lalu pada akhirnya ada peristiwa ketika jualannya tidak laku. Ini menggambarkan peristiwa hidup yang tidak baik untuk orang-orang pada saat itu. Konteksnya tepat. Kalau Habakuk dengan konteks orang Israel pada saat itu, maka kemudian
Kidung Jemaat nomor 333 menggambarkan peristiwa yang sangat kontekstual. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis karena terpaksa aku jual. Tapi yang menariknya, ini seperti tagline kita ya, ujian tidak boleh menghalangi pujian. Ini menggambarkan bahwa situasi yang sulit itu tidak serta-merta membuat mereka berkeluh kesah. Penyair dan penulis lagu ini mengajak orang-orang percaya pada saat itu untuk tetap memuji Tuhan karena ia juga tetap memuji serta memuliakan nama Tuhan. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria karena dia pohon selamatku. Sekalipun pohon-pohon tidak menghasilkan hasil yang baik, tapi penyair lagu ini percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi pohon keselamatan baginya dan karenanya ia tetap bersyukur bersukacita. Kepadanya aku percaya aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Betapa hebatnya peristiwa hidup yang membuat orang tercekik pada saat itu. Tapi penyair menginspirasi kita sekalian bahwa ia punya pengalaman iman yang luar biasa. Ia punya pernyataan dan pengakuan iman bahwa ia tahu sekalipun ia berada dalam kesulitan, ia tidak akan jatuh karena ada Tuhan sumber selamat dan kekuatan baginya. Ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita belajar lagi bahwa dalam peristiwa hidup sesulit apapun, kita tidak sulit dan menderita sendirian sebenarnya di dunia ini. Ada begitu banyak orang yang bergumul. Ada masa di mana kita memanen, kita punya hasil panen yang berkelimpahan, kita punya berkat yang berkelimpahan, tapi ada juga masa dan waktu di mana hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan untuk bertahan hidup saja mustahil. Kalau sampai saat ini kita dituntun dan disertai Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan menjaga, menolong kita melalui berbagai macam pengalaman hidup. Susah, senang, sakit, sehat, yang datang silih berganti dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap jadikan ia sebagai yang satu-satunya. Dan karena itu, meskipun hidup sulit, meskipun ada begitu banyak hal yang rumit tak mampu kita pahami, pahamilah bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan jaminan keselamatan itu menggembirakan, mengandung pengharapan, menjaminkan keselamatan bagi kita semua. Oleh karenanya, sekalipun ujian-ujian hidup menjadi warna dalam perjalanan kehidupan kita, biarlah itu memampukan kita untuk tetap mewarnai hidup ini dengan tetap bersyukur, bersukaria, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami peristiwa hidup yang sulit di sekolah, di tempat kerja, dalam pelayanan, dalam aktivitas kita di tengah-tengah masyarakat, kita mengalami situasi yang tidak baik-baik saja dalam mata pencaharian kita, usaha kita, dalam setiap hal yang kita lakukan rasanya gagal menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Ia akan memampukan kita untuk bangkit, menjalani hari-hari hidup ini dengan baik, sehingga kita senantiasa dicukupkan olehnya. Dan kalau kita dicukupkan olehnya, kalau hidup menyajikan begitu banyak masalah tapi juga mendatangkan begitu banyak berkat, maka bersyukurlah, bersyukurlah karena kita sudah melewati perkara-perkara hidup yang sulit. Bersyukurlah karena Tuhan mampukan kita untuk melihat titik terang di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan masih mampukan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun ujian berat menjadi bagian dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Tetap kuat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita sekalian.